Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Romadona Yulia Kodrawati, NIM 286 26144, salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan PGSD kelas 3C. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang peta lingkungan setempat, kabupaten atau kota, dan provinsi dengan menggunakan skala sederhana. Mohon disimak ya teman-teman. Sebelum masuk ke materi, saya ingin membacakan standar kompetensi dasar, dan indikatornya. Standar kompetensinya itu memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Kompetensi dasarnya itu memahami peta lingkungan setempat, kabupaten atau kota dan provinsi dengan menggunakan skala sederhana. Mohon disimak ya teman-teman. Lalu indikatornya itu menjelaskan pengertian peta, menjelaskan macam-macam simbol pada peta, dan menjelaskan simbol-simbol pada peta. Teman-teman tahu tidak, peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan skala tertentu. Ini simbol-simbol pada peta ya teman-teman. Lanjut, simbol peta adalah tanda yang digunakan untuk mewakili kenampakan sebenarnya pada peta, meliputi kenampakan alam seperti sungai, gunung, danau, dan lain-lain, dan kenampakan buatan seperti kota, jembatan, gedung sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Dengan adanya simbol ini, maka dapat mempermudah untuk kita membaca dan memahami peta. Selain itu, simbol peta harus dibuat semirip mungkin dengan kondisi sebenarnya di atas permukaan bumi. Misalnya simbol pada gunung di dalam peta dibuat segitiga karena bentuknya menyerupai segitiga. Umumnya ada 4 simbol peta yang dapat kita temui. Yang pertama, simbol titik digunakan untuk menggambarkan penyebaran berbagai fenomena di permukaan bumi. Simbol titik ini dapat berupa lingkaran, persegi, maupun segitiga. Contohnya, kenampakan gunung dalam peta digambarkan dengan simbol segitiga. Kota kecil atau kecamatan dapat disimbolkan sebagai lingkaran kecil. Dan yang kedua, simbol garis digunakan untuk menyajikan data geografis yang berhubungan dengan jarak. Misalnya, sungai memiliki bentuk garis yang meliuk-liuk. Jalan raya disimbolkan dengan garis sejajar yang meliuk-liuk seperti keadaan jalan yang sebenarnya. Batas negara disimbolkan dengan tanda plus yang berjajar rapi. Dan batas provinsi disimbolkan dengan tanda plus dan minus yang berselang-selang. Lalu yang ketiga, simbol area digunakan untuk menyajikan luas kawasan bentang alam tertentu seperti danau, rawa, sawah, hutan, dan perkebunan, di mana danau digambarkan dengan simbol bulat tidak sempurna yang kemudian diwarnai biru sebagai penanda bahwa simbol tersebut adalah genangan air. Di dalam peta, rawa digambarkan sebagai bulatan yang tidak sempurna dan berisikan titik-titik tetapi tidak berwarna biru selayaknya danau tadi. Sawah disimbolkan sebagai area dengan garis miring yang ukurannya kecil-kecil. Kemudian yang terakhir, simbol warna digunakan untuk menunjukkan perbedaan keadaan wilayah dan mengonfirmasi tingkat ketinggian ataupun kedalaman suatu bentang alam. Warna yang digunakan mengikuti aturan kartografi. Misalnya, perairan seperti sungai, danau, dan laut diberi warna biru. Jalan diberi warna merah.
Tingkat ketinggian dan kedalaman diberi warna secara gradasi. Misalnya, tingkat kedalaman laut ditunjukkan dengan gradasi warna biru, dari terang ke semakin gelap. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.